warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Risalah ketiga dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kata penulis, risalah ini tentang inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha." Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah pula, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bahwa al-hanifiyah atau agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim, mengajarkan agar engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agamamu hanya untuk Dia saja. Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk menjalankannya, dan untuk tujuan itu pula Dia menciptakan mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma'na ya'budun yuwahidun. Makna ya'budun di dalam ayat tersebut adalah mentauhidkan atau mengesahkan aku. Syarah Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi karena semua nabi yang datang setelah beliau adalah keturunan beliau. Kedua, Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim adalah agama yang jauh dari syirik. Ya. Beliau alaihissalam adalah seorang muslim dan hanif, tidak melakukan syirik. Penulis membawakan risalah yang ketiga, sebagaimana saya sebutkan dari hari pertama, bahwa di dalam buku ini ada beberapa risalah pengantar, lalu kemudian nanti ada risalah pokok, risalah yang keempat. Risalah yang ketiga berkenaan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi, makanya beliau disebut dengan Abul Anbiya. Kenapa disebut dengan Abul Anbiya atau bapak para nabi? Karena semua nabi yang datang nanti setelah beliau semuanya adalah keturunan beliau, baik anaknya beliau sendiri Ishak, Ismail, maupun nabi-nabi yang setelahnya, di mana Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, sedangkan yang lain keturunan Nabi Ishak. Yang kedua, bahwa ajaran Hanifiyah atau ajaran Nabi Ibrahim itu namanya Al-Hanifiyah. Meskipun namanya waktu itu belum Islam, tapi intinya sama. Di mana agama Nabi Ibrahim ini adalah agama yang menjauhkan manusia dari kesyirikan. Beliau, Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang muslim, ya, dan juga hanif, yaitu tidak melakukan kesyirikan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran surat Ali Imran ayat 67. Agama Nabi Ibrahim ini adalah agama para nabi lainnya. Agama Nabi Ibrahim tersebut mengajarkan agar kita menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama kita hanya untuk Dia saja. Dan karena agama Hanifiyah dan Islam itu sama dari sisi inti ajarannya, maka keduanya pun sama-sama mengajarkan agar kita menyembah Allah semata dan mengikhlaskan agama hanya untuk Dia. Tidak diperbolehkan untuk menyembah yang selain Allah atau menyembah Allah tetapi membarengi dengan penyembahan kepada yang selain Allah. 3.
Ketiga, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan, maka ibadahnya tidak bernilai apa-apa. Barang siapa sholat, puasa, membayar zakat, pergi haji, umroh, sedekah, dan melakukan berbagai ketaatan lainnya namun tidak ikhlas dalam mengerjakannya, baik karena riya atau ingin dilihat orang agar mendapatkan pujian, ataupun sum'ah atau ingin didengar orang agar mendapatkan pujian, ataupun karena terkontaminasi oleh syirik semacam berdoa dan beristighosah atau minta tolong dalam kondisi terdesak kepada orang yang sudah meninggal, ngalap berkah di kuburan, dan mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Kewajiban kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah atau mentauhidkan Allah. Maka di dalam ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain, tidak diperbolehkan untuk mencampurkan niat karena Allah ini dengan yang selain Allah. Seperti seseorang sholat tetapi menghadap ke arah kuburan. Ya, dia datang ke kuburan lalu sholat di sana dalam rangka untuk mencari keberkahan dan mencari rezeki. Maka ini bisa tercampur antara penyembahan yang menurut dia karena Allah dengan penyembahan kepada yang selain Allah. Pencampur yang lain yang banyak kita dapatkan di zaman sekarang, ya, kalau maksud saya gini, kalau kita terutama yang sudah ngaji, yang sudah belajar tentang sunnah, tentang tauhid, sepertinya istighosah di kuburan orang meninggal, kemudian ngalap berkah dan lain-lain itu sepertinya sudah dikerjakan. Tetapi yang banyak atau rentan pada diri kita ada dua, yaitu riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu adalah keinginan untuk beribadah dan ingin dilihat oleh orang lain supaya dipuji. Boleh dikasih stressing dengan pena atau stabilo kata-kata agar mendapatkan pujian. Satu lagi sum'ah, yaitu ingin didengar agar dapat pujian. Yang di stressing adalah kata-kata agar dapat pujian. Maksud saya begini teman-teman, kalau ada yang mendefinisikan riya itu kamu beribadah ingin dilihat orang, maka ini kurang. Ingin dilihat orang terus agar dapat pujian. Jadi jangan mendefinisikan riya hanya dengan kamu ibadah ingin dilihat orang. Ingin dilihat orang itu ada macam-macam. Contoh jadi imam. Imam itu harus dilihat orang. Masa kita bilang gini, kamu jangan sholat paling depan sendiri. Kamu ingin dilihat orang ya? Kamu riya berarti. Lah terus imamnya di mana? Karena memang tuntutannya dia harus dilihat orang. Bagaimana kalau imam sembunyi di ruang sound system di depan misalnya? Kemudian sum'ah, ingin didengar supaya dapat pujian. Karena tidak semua ibadah ingin didengar itu karena dapat pujian, melainkan karena tuntutan. Misal imam mengimami di sholat subuh, maghrib, isya. Masa iya kita bilang, kamu gak usah pakai mic, gak usah keras-keras suaranya. Loh kenapa pak? Kamu itu ingin didengar orang, itu namanya sum'ah. Lah terus gimana? Padahal memang tuntutannya harus didengar. Kan memang sholat subuh, maghrib, isya itu jahriyah, harus didengar. Begitu juga muadzin. Muadzin itu memang harus didengar. Maka yang lebih lengkap adalah jangan hilangkan apa? Agar dapat pujian. Nah, riya itu adalah kita ingin ibadah, terus kita pengen orang lain lihat supaya dipuji. Sum'ah supaya dipuji setelah didengar. Keempat, Allah maaf. Baik riya maupun sum'ah, dua-duanya itu bisa menghilangkan pahala ibadah. Sehingga bisa dikatakan tidak berguna juga ibadah yang kita kerjakan apabila dia campur dengan riya dan sum'ah. Seperti seseorang menyumbang, lalu kemudian dia ingin supaya namanya itu ditulisnya paling atas, kalau bisa dikasih stabilo,
Kalau bisa paling tebal sendiri. Ya, karena misalnya isinya 20 juta, 50 juta. Tujuannya supaya orang memuji. Maka ini namanya riya. Yang keempat, Allah memerintahkan seluruh jin dan manusia, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab, yang berkulit putih maupun yang hitam, mulai dari manusia pertama, Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir di dunia, agar mereka beribadah kepada Allah dan mengesahkannya dalam ibadah mereka. Karena itu merupakan tujuan penciptaan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mana ya'budun atau menyembahku dalam ayat tersebut adalah mengesahkan atau mentauhidkan aku. Dengan kata lain, Allah memerintahkan kita semua, baik jin dan manusia, untuk beribadah. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah di sini bukan cuma sekadar ibadah, melainkan beribadah hanya untuk Allah semata. Karena firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, maksudnya adalah kecuali untuk mentauhidkan Allah, mentauhidkan aku. Dengan demikian ada faedah yang berikutnya. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu. Di halaman berikutnya. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Perkara yang teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sedangkan perkara yang terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah meskipun sembari menyembah Allah juga. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dalil perkataan ini adalah ayat yang disebutkan oleh penulis setelahnya. Sebelumnya, kita tadi telah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan mengesahkan Allah. Oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwa perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini perkara yang paling agung. Bukan sholat, bukan sedekah. Artinya kalau ada orang sholat tapi syirik, maka sholat ini tidak bermanfaat. Karena dia tidak mengerjakan yang paling agung. Apa yang paling agung? Tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 hak. Ayat ini disebut dengan ayat 10 hak. Coba teman-teman kasih angka. Haknya siapa saja? Dari atas ya. Kasih angkanya di terjemahannya aja. Sembahlah Allah. Ini siapa? Ini berapa? 1. Dan jangan mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada dua orang tua. Ini nomor 2. 3. Karib kerabat. 4. Anak yatim. 5. Orang miskin. 6. Tetangga dekat dan yang jauh. 6 tetangga dekat. 7
tetangga jauh. 8, teman sejawat. 9, ibnu sabil. 10, hamba saya. Ini disebut dengan ayat 10 hak. Hak siapa yang paling pertama? Coba dibaca. Hak yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah hak Allah Ta'ala. Ya, hak yang terbesar hak Allah, bukan hak yang selainnya. Makanya seandainya pun orang tua kita memerintahkan kita, sini kamu bantu mama, besok mau Natalan. Ini hak nomor 2. Hak nomor 1 hak Allah. Sedangkan Natal itu termasuk perbuatan kekafiran, kemusyrikan. Kita tidak boleh dahulukan nomor 2, mengorbankan yang nomor 1. Terus? Di dalamnya Allah memerintahkan agar kita menyembahnya. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga melarang kita mempersekutukannya. Dalil di atas juga kembali menegaskan bahwa ibadah yang tercampur dengan syirik tidak memberikan manfaat apapun. Karena Allah mengatakan, sembah Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Maka tidak hanya cukup dengan sembahlah Allah, harus juga menghindari perbuatan syirik. Tidak bisa juga tidak syirik tapi tidak ibadah. Nah, itu lain lagi nih. Ada yang bilang, saya itu yang penting itu tidak syirik aja. Makanya saya itu memang jarang sholat sunnah gitu. Paling sholat wajib aja. Tapi yang penting kan tak syirik. Ya, maka ini ya kesalahan pikiran yang lain. Kita tidak cukup hanya ibadah. Ya, tidak cukup hanya ibadah, harus menghindari syirik. Tapi juga tidak cukup hanya menghindari syirik lalu malas ibadah. Kemudian yang kedua, perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Jika perkara yang teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, maka perkara terbesar yang Allah larang adalah sebaliknya. Apa lawannya tauhid? Perbuatan syirik, yaitu menyembah Allah sembari juga menyembah yang selainnya, atau menyembah yang selain Allah sembari menyembah Allah, atau malah tidak menyembah Allah sama sekali. Misalnya sambil menyembah Allah tapi nyembah keris juga, ya, atau malah tidak menyembah Allah sama sekali, Tuhannya itu keris dan lain-lain, keris, kuburan, pohon, gunung. Terus? Syirik adalah dosa terbesar, lebih besar daripada dosa zina, minum khamar, mencuri, memakan harta orang lain dengan cara batil, berjudi, dan dosa lainnya. Syirik itu dosa yang paling besar. Kalau dosa yang selain syirik, maka siapa yang wafat di atasnya, masih ingat pelajaran mulia dengan mana salaf? Apa keyakinan Ahlussunnah bagi orang yang wafat dalam kondisi melakukan dosa? Jika Allah mau, Allah ampuni. Jika Allah mau, Allah akan azab. Tetapi untuk dosa syirik, maka ini tidak akan diampuni sama sekali bila wafat dalam kondisi masih berbuat syirik, dan tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Orang yang mati dalam kondisi misalnya bekerja sebagai pegawai bank ribawi, maka bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab, tergantung nanti di hari kiamat saat ditimbang amalnya. Untuk syirik, meskipun ibadahnya banyak, maka ibadah itu akan terhapus dengan syirik, dan syirik ini akan menghapuskan seluruh pahalanya, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang berikutnya. Ya. Supaya menghemat waktu, kita langsung saja ke Indonesianya. Artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Ya. Nanti di bawah diberikan keterangan, ayat ini disebut dengan ayat 10 wasiat. Kalau tadi ayat 10 hak, maka yang berikut ini adalah ayat 10 wasiat. Jadi nanti kita baca terjemahnya sambil ngasih angkanya. Coba dibaca.
Janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini nomor 1. Wasiat pertama, wasiat untuk tidak melakukan syirik. 2, Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. 3, Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. ya. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. 4, Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. nah, yang 5, Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. ya. 6, Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik hingga ia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. yang 7, Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. ini 8, Kendatipun ia adalah kerabatmu. Penuhilah janji kepada Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ya. Ini ke-9. Pertanyaannya mana 10-nya? Hah? Ya, salah ya. Ada di catatan kaki. Mari baca catatan kaki. Catatan kaki nomor 15. Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 152 berisi 9 wasiat. Ya. 2 ayat di atas itu baru 9 memang. Bukan luput. Terus mana yang ke-10-nya? Lanjut. Wasiat ke-10 yaitu mengikuti jalan Allah yang lurus. Terdapat di ayat 153 yang tidak disebutkan oleh pensyarah. Ya. Wasiat ke-10 ada di ayat yang 153. Cuma waktu saya terjemahkan buku Syekh Shalih bin Fauzan ini, saya dapati beliau hanya menyebutkan ini adalah ayat 10 wasiat. Ya kan? Terus saya cek satu, ternyata dapat 9. Terus mana ayat 10-nya? Ternyata ayat 153. Yang 153 ini tidak ada di buku aslinya. Makanya saya tambahkan di catatan kaki sebagai penjelas supaya orang nanti ketika menghitung mana 10-nya ini, kok tidak ketemu-ketemu. 10-nya memang di buku aslinya tidak ada, tapi saya bikin di terjemahannya. Apa wasiat yang ke-10 itu? Wasiatnya adalah mengikuti jalan Allah yang lurus. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Nah, wasiat ke-10-nya, ikutilah jalan yang lurus ini. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan kesesatan yang lain. Karena jalan-jalan ini mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diwasiatkan oleh Allah supaya kamu bertakwa. Jadi 10 wasiat ini 151 sampai 153. Baik, naik ke atas ayat ini. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 wasiat. Wasiat yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah agar kita tidak mempersekutukan Allah atau melakukan syirik dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah perkara terbesar yang Allah larang. Jika yang teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, maka yang terbesar yang Allah larang adalah lawannya tauhid, yaitu syirik. Kita dapati di surat Al-An'am ayat 151, di dalam ayat 10 wasiat, yang pertama kali Allah sebutkan sebagai wasiatnya adalah janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini wasiat pertama. Sedangkan perkara yang pertama yang disebut dengan hak Allah adalah sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, ini di antara faidahnya. Di antara faidahnya adalah dakwah paling getol atau dakwah paling inti itu harusnya tauhid. Mengajarkan kaum muslimin tentang tauhid. Yang harus sering kita peringatkan kepada kaum muslimin itu adalah syirik.
Meskipun kita juga tidak menafikan yang lain itu pun semuanya penting. Contohnya apa? Misalnya kajian muamalah. Kajian muamalah tentang riba, tentang muamalah yang sesuai syar'i, tentang fikih rumah tangga, hak suami istri, itu juga penting. Tetapi jangan menjadikan itu hanya jargon hanya jargon dakwah, kemana-mana dakwah kita hanya itu saja. Padahal perkara yang terpenting itu adalah tauhid. Yang paling penting untuk diingatkan adalah syirik. Kasihan kaum muslimin apabila mereka ini, oke, rumah tangganya bagus, mereka sakinah, mawaddah, rahmah, tetapi dua-duanya misalnya melakukan perbuatan syirik. Mereka punya usaha, yang usahanya mereka lariskan dengan penglaris misalnya. Ya. Tapi saya juga tidak against tidak bertentangan dengan sebagian asatidzah bila ada yang misalnya daurahnya tentang hak suami istri, nggak ada masalah. Karena kalau asatidzah yang mengerti, mereka menjadikan hak suami istri ini hanya konsumsi orang awam, supaya orang awam tertarik dalam dakwah. Tetapi kalau mereka ditanya, Ustadz paling banyak ngomong tentang apa? Mereka tentu akan mengatakan penyembahan kepada Allah, tauhid, dan hati-hati dari syirik. Ya. Dalil lainnya adalah hadis yang berikut ini. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zamu min indallah? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau pun menjawab, engkau menjadikan suatu tandingan terhadap Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa yang paling besar di sisi Allah dari dosa-dosa, maka beliau mengatakan syirik, ya, yaitu menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Kayak saya sering ngasih logika. Kalau lebaran, anak SMA 1 biasanya bertamu ke rumahnya kepala sekolah SMA 1, betul? Terus misalnya nih, di antara anak-anak SMA 1 10 orang datang ke rumah Kepsek SMA 1. Nyempil di situ satu anak ditanya sama ini kelas berapa? Kelas 1, Pak. Tapi kok saya enggak tahu ya wajahnya. Mana Pak, saya itu SMK 1. Oh, kamu gabung, oh ini teman-temanmu? Iya Pak, ini SMA 1, saya sendiri SMK 1. Kamu sudah ke rumahnya kepala sekolahmu? Dia bilang, oh enggak. Kamu enggak pergi? Enggak pengen. Pasti kan jadi tanda tanya, kamu nih anak sekolah mana, kok kepala sekolahnya mana? Itu tidak? Bila yang kasih rezeki, yang ciptakan kamu Allah, kok kamu hari-hari itu yang diagungkan kok keris? Kok kemenyan-kemenyan? Kok kuburan? Ini siapa yang ciptakan, siapa yang kasih rezeki, siapa yang disembah, kayak gitu. Terus? Banyak lagi dalil pendukung tentang masalah ini, semisal surat Al-Furqan ayat 68, Al-Maidah ayat 72, An-Nisa ayat 48 dan 116, Luqman ayat ke-13, hadis tentang 7 dosa besar yang membinasakan dan sebagainya. Dalil-dalil tentang tauhid dan bahayanya syirik. Terus? Ketiga, di antara definisi syirik adalah menyembah yang selain Allah seperti malaikat, nabi, orang solih sembari menyembahnya. Ya. Termasuk kesyirikan bila yang disembah adalah malaikat. Cuma kita belum ketemu ada orang menyembah malaikat. Kalau orang menyembah nabi tidak ada, tapi orang berdoa kepada nabi banyak. Ya. Termasuk kesalahan sebagian kaum muslimin yang mengunjungi Masjid Nabawi. Semoga yang belum pernah nanti Allah mudahkan. Yaitu mereka berdoa tetapi membelakangi kiblat menghadap kubur Nabi. Karena soft laki-laki kalau menghadap kubur Nabi itu membelakangi kiblat. Mereka tangkupkan dua tangan, angkat tangan berdoa tapi bukan hadap kiblat melainkan ke kubur Nabi. Oke, kita tidak mengatakan mereka yang melakukannya pasti syirik. Bisa jadi mereka itu ya Allah pertemukan aku dengan Nabi nanti di surga.
jadikanlah kami ini. Tapi belakangi kiblat. Ya, seharusnya kalaupun berdoa bukan doa kepada Nabi, tapi harusnya hadap mana? Hadap kiblat. Berikutnya adalah risalah yang pokok. Sudah kita lalui dalam 4 hari ini atau 3 hari kemarin, 3 pengantar. Berikut ini risalah pokok, yaitu 3 landasan utama yang wajib diketahui. Kata penulis, saya stressing sedikit lagi, bahwa risalah yang keempat ini adalah inti paling pokok dalam buku ini, yang paling sesuai dengan judul bukunya, Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama yang wajib diketahui atau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang bertanya kepadamu, apa 3 landasan utama yang setiap manusia wajib untuk mengetahuinya? Maka jawablah 3 landasan tersebut mencakup pengenalan seorang hamba terhadap 1. Allah, yaitu Tuhannya, 2. agamanya, dan yang ketiga adalah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis menyebutkan 3 landasan utama dalam agama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 landasan tersebut adalah pokok ajaran agama Islam yang akan menjadi pertanyaan bagi seorang hamba ketika ia diletakkan di dalam kuburnya. Ketika keluarganya telah pulang meninggalkannya di dalam kubur, maka datanglah 2 malaikat menghidupkannya dengan kehidupan alam barzakh. Keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Hamba mukmin akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karenanya dibukakan baginya pintu surga, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, bertiup untuknya angin yang membawa aroma surga, diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga, hingga ia berkata, "Ya Allah, datangkanlah hari kiamat." Adapun hamba yang kafir atau munafik yang menampakkan iman tapi tidak meyakininya, hamba hanya bisa menjawab, aku tidak tahu." Karenanya dibukakan baginya pintu neraka, disempitkan kuburnya hingga tulang-tulangnya bersilangan, bertiup untuknya angin yang membawa bau neraka dan panasnya, diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka, hingga ia berkata, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Ya. 3 landasan pokok di dalam agama kita adalah mengenal Allah, mengenal agama kita dengan dalil-dalilnya, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini yang paling pokok? Dikarenakan inilah yang nanti menjadi pertanyaan malaikat kepada kita saat kita sudah di dalam kubur. Prosesnya begini jemaah. Nah, semoga saya bisa gambarkan secara ringkas saja. Untuk hamba mukmin, ketika nanti dia sakaratul maut, maka 2 malaikat datang, 1 membawa semacam bokor, lalu kemudian ditarik ruhnya dari arah ubun-ubunnya. Mana ubun-ubun? Coba pegang ubun-ubun. Ada yang pegang itu yang pusaran itu? Itu bukan ubun-ubun ya. Ubun-ubun itu di atasnya jidat. Di sini keluar ruh. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza qubitar ruh tabi'ahul basar." Bila ruh itu dicabut dan diambil, maka mata mengikutinya. Kemana mata kalau sakaratul maut? Ke atas. Di sini. Ini ubun-ubun. Keluar roh itu seperti air yang keluar dari ceret. Bagi hamba mukmin, yaitu maksudnya gambarannya dia keluar dengan halus. Kemudian dibawa naik ke atas langit, kemudian pintu langit dibuka, lalu kemudian penduduk langit mengatakan, "Lewat sini, Masya Allah, harum baunya." Ya, lalu kemudian dibawa kepada Allah. Allah katakan, "Hambaku telah berbuat baik, berikan kepada dia apa yang sudah dijanjikan kepadanya." Maka diantar kembali rohnya ke dalam jasadnya di dalam kubur, lalu kemudian didatangi oleh 2 malaikat, lalu dia ditanya dengan 3 pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu? Apa tadi? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kemudian dia mudah untuk menjawabnya.
Dia bisa menjawab lalu kemudian mudah bagi dia untuk menjawabnya, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Lalu kemudian seperti yang disebutkan tadi, dibukakan pemandangan, dibukakan kuburnya sejauh mata memandang. Diberikan kepadanya aroma dari surga, ditiupkan untuknya angin dari surga, dikasih lihat ini nanti tempatmu di surga. Maka dia pun mengatakan, ya Allah cepat datangkan kiamat. Sedangkan yang kafir atau yang munafik dengan nifaq akbar, maka mereka nanti prosesnya kurang lebih sama, cuma ada pembedanya. Ketika ditarik rohnya dari ada ubun-ubunnya, mereka ditarik rohnya itu seperti batang yang banyak durinya dibungkus dengan kain wol lalu ditarik dengan paksa. Itu bayangkan saja. Lalu kemudian dibawa ke atas langit. Penduduk langit mengatakan, ih baunya, siapa itu? Jangan lewat sini. Kemudian dibawa kepada Allah, lalu Allah mengatakan, hambaku telah berbuat buruk, berikan kepadanya apa yang sudah dijanjikan kepada dia. Lalu dibanting dari langit masuk ke dalam tubuhnya di dalam kubur. Lalu ditanya oleh dua malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dia cuma bisa jawab, nggak tahu. Karena nggak tahu, maka dibukakan pintu neraka, dihembuskan angin dari neraka, diperlihatkan ini tempatmu nanti di neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya saling bersilangan. Lalu kemudian dia ketakutan, lalu dia mengatakan, ya Allah jangan datangkan kiamat. Sebenarnya ada satu lagi rangkaiannya yang tidak saya sebut tadi, yaitu untuk orang mukmin didatangkan seorang yang baik rupa. Lalu dia bertanya, siapa engkau wahai yang baik rupa? Dia bilang, aku adalah amal baikmu. Aku datang kemari untuk memberitahukan kepadamu kabar gembira yang Allah sudah janjikan kepadamu. Untuk orang kafir dan orang munafik nifaq akbar, maka didatangkan kepadanya orang yang buruk rupa. Lalu dia bertanya, siapa engkau? Dia mengatakan, aku adalah amal burukmu. Aku datang untuk memberikan kepadamu kabar sebagaimana yang sudah dijanjikan kepadamu. Ini yang menunjukkan bahwa mengenal Allah, agama Islam dan Nabi itu adalah 3 landasan pokok dalam agama kita. Dengan mengenal Allah, maka kita mau beribadah. Dengan mengenal agama, kita akan semakin cinta dan menjalankan syariatnya. Dengan mengenal Nabi, kita akan menjalankan syariat itu sesuai tuntunannya. Nah, lanjut. Kedua, karena pentingnya pengetahuan tentang 3 landasan utama ini, maka wajib bagi kita mempelajarinya, berakidah dengannya, dan meyakininya selama hayat masih dikandung badan, supaya Allah mengokohkan kita saat ditanya di kubur kelak. Ya. Pertanyaan di dalam kubur ini, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu tidak bisa dijawab hanya dengan hafalan. Kalau dengan hafalan, maka orang munafik dengan nifaq akbar pun tahu. Orang-orang jil itu tahu. Orang-orang yang melakukan kesesatan di muka bumi ini tahu. Para public figure yang nggak pernah sholat, yang hari-harinya kayak bergelimang harta, mereka pun tahu. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia gampang jawabnya, Allah, Islam, Muhammad. Kalau seandainya mereka bisa juga menjawab dengan hanya sekedar hafalan, maka nggak ada gunanya ibadah di muka bumi. Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan, pengetahuan tentang 3 hal ini kita pelajari, berakidah dengannya, diyakini selama hayat masih dikandung badan, supaya nanti saat ditanya kokoh untuk menjawabnya. Maka bisa dikatakan bukan dengan hafalan, tetapi dengan kedekatan yang menjadi jawaban. Seseorang mudah mengatakan Allah, Islam dan Muhammad bila dirinya sepanjang hayatnya dekat dengan yang menjadi jawaban ini. Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu ketika dia nanti ditanya oleh Allah tentang 3 hal, maka dia mudah untuk menjawabnya dengan kekokohan. Ya, sedangkan orang yang tidak dekat, maka dia nanti akan berkata, nggak tahu.
Meskipun sepanjang di dunia mungkin dia tahu, tapi dia tidak perhatikan. Sehingga mungkin dia mengatakan, "Hah, aku tak tahu, tapi aku pernah mendengarnya." Ketiga, jika ada manusia di dunia yang bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan ragu ketika ditanya di dunia, harus mantap, yakin, kokoh untuk menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita masuk dalam landasan yang pertama secara rinci, mengenal Allah atau mengenal Rabb kita. Masih ada 9 menit. Al-asul awal ma'rifatul Rabb. Landasan pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Jika ada yang bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, maka katakan Tuhanku Allah. Allah yang memelihara dan melimpahkan nikmatnya kepadaku dan seluruh manusia. Dialah yang aku sembah dan aku tidak punya sesembahan selain Dia. Dalilnya firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwa Allah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Katakan pula, segala hal yang selain Allah itu makhluk. Dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk itu. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, jika ada manusia di dunia yang bertanya siapa Tuhanmu, maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh. Tuhanku Allah. Allah adalah Tuhan yang telah memelihara dan melimpahkan nikmatnya kepada seluruh hambanya. Allah memberi mereka makan dengan rezekinya. Allah pula yang menciptakan manusia dalam perut ibu mereka dan memberi makan bagi mereka hingga bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Setelah ditiupkan ruh, mereka pun hidup, bergerak, hingga akhirnya keluar dari perut ibu mereka. Dalil yang menjelaskan hal di atas diantaranya adalah ayat yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Kalau ada yang bertanya, maka jawab dengan mantap tentang siapa Tuhan kita. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kepada kita rezeki, melimpahkan nikmatnya. Kurang lebih seperti analogi tadi. Kamu sekolah di mana? Saya SMK 1, Pak. Siapa kepala sekolahmu? Si Fulan. Gurumu ini. Kamu senang di sana? Senang. Kenapa kamu senang? Soalnya setelah, kata orang tua saya, nanti kalau sudah lulus saya bisa langsung kerja saja, nggak perlu kuliah. Karena orang tua saya nggak punya duit. Karena saya diajarkan dengan kejuruan, maka siap kerja. Harus mantep. Ya. Dan kalau ditanya nanti kayak ndak suka. Siapa sekolah di mana? Sekolah di Anu, Pak. Siapa kepala sekolahnya? Anu itu apa? Siapa namanya? Kepala sekolahnya pun ndak tahu. Senang sekolah di situ, ndak enak. Selanjutnya, kedua, karena Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya termasuk kita, maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Karena Allah yang memberikan kepada kita rezeki, berarti hanya Allah yang pantas untuk disembah. Kalau kita belajarnya menimba ilmunya kepada guru-guru SMA 1, ya selayaknya kalau memang bertamu di hari lebaran ke guru kita, karena dia yang kasih kita ilmu. Maksud saya, Allah kasih kita ilmu lewat dia, bukan malah ikut ke gurunya orang. Di mana rasa terima kasihnya? Kan gitu. Karena Allah yang kasih kita rezeki, maka hanya Allah yang bisa disembah. Kalau ada yang nyembah keris, maka ditanya, emang Bapak dikasih rezeki lewat keris? Kalau dia bilang iya, kita tanyalah, ini keris yang ciptakan Bapak atau Bapak yang bikin keris?
Jawabannya? Itu manusia bikin keris apa keris bikin manusia? Bagaimana ada orang menyembah sesuatu yang dia bikin sendiri? Ini seperti yang pernah terjadi di beberapa sahabat Nabi di zaman dahulu. Boleh dikasih contoh di situ. Tulis Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Satu lagi Ummu Sulaim dan Abu Tolha. Abu Tolha. Ummu Sulaim ini punya suami. Coba dengarkan. Ummu Sulaim ini mamanya siapa? Anas bin Malik. Berarti siapa suaminya? Ummu Sulaim mamanya Anas bin Malik. Berarti siapa suaminya Ummu Sulaim? Malik. Malik. Antum pernah dengar nama sahabat namanya Malik? Enggak ada kayaknya. Belum pernah dengar ya? Kemana si Malik? Kemana si Malik? Bapaknya si Anas. Diriwayatkan bahwa ketika dia mendengar Nabi SAW hijrah, dia lari dari Madinah. Dia tidak mau beriman. Larilah dia meninggalkan Ummu Sulaim dan anaknya si Anas. Ada yang mengatakan dia di sepanjang jalan akhirnya dibunuh oleh perompak. Ada yang tidak penting dia mau akhirnya matinya bagaimana. Yang jelas dia lari dari Madinah. Maka menjandalah siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim akhirnya menjanda lalu kemudian masuk Islam ketika datangnya Nabi. Bahkan bisa jadi dia memang sudah Islam sebelum datangnya Nabi. Karena begitu Nabi datang, dia bawa si Anas. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ini anak saya, usianya kira-kira 10 tahun. Anda bisa jadikan dia sebagai pembawa air, pokoknya jadikan asisten." Siapa? Anas. Nah, ketika dia menjanda, datang seorang laki-laki yang memang ya Ummu Sulaim ini bisa dibilang janda apa ya? Janda kembang. Ya. Banyak yang mau. Termasuk diantaranya Abu Tolha. Maka Abu Tolha datang. Bisakah saya lamar? Bagaimana kalau kita nikah? Abu Tolha ini kalau lawannya janda kembang berarti laki-laki apa? Saya tidak tahu apakah dia duda waktu itu. Kalau seandainya dia duda berarti dia duren. Seandainya dia masih bujang berarti high quality jomblo. Ya kan? Apakah dia high quality jomblo? Pokoknya Ummu Sulaim ini bilang gini. "Oh ya Abu Tolha, kalau yang datang kepada seorang wanita adalah kamu, tidak ada yang menolaknya. Maksudnya saya juga mau. Cuman kamu kafir. Sedangkan saya mukminah. Dan seorang mukminah tidak bisa menikah dengan laki-laki yang masih kafir." Ya. Terus dia komentar, "Emang kenapa? Kalian itu loh. Kalian itu menyembah sesuatu yang kalian bikin sendiri. Apa namanya? Berhala. Berhala ini kalian bikin, kalian sembah sendiri." Maksudnya dengan katain, bodoh nggak kalian ini? Ya, kalau mau menikah sama saya, masuk Islam. Saya tidak akan menolak. Dan saya tidak minta apapun, kecuali hanya mahar, kamu masuk Islam. Itu jadi mahar sudah cukup. Ini Ummu Sulaim. Satu lagi. Amru bin Al-Jamuh. Amru bin Al-Jamuh atau Amru ibn Al-Jamuh. Amru ini punya manat di rumahnya. Manat itu salah satu apa? Berhala. Amru punya anak beberapa laki-laki. Salah satunya namanya Mu'adz. Mu'adz ini temannya Mu'adz yang paling terkenal. Siapa Mu'adz yang paling terkenal? Mu'adz bin Jabal. Nah ini dua Mu'adz ini ngobrol. Bapakku itu loh. Mungkin dia karena cinta banget sama manatnya itu gimana caranya biar dia ini dapat hidayah ya. Maka mereka akhirnya bikin rencana. Ayo kita keluarin aja manatnya, kita lempar di parit. 3 kali dilempar manatnya ini ke parit. Dan 2 kali, 3 kali kan dilempar. 2 kalinya dia pungut. Maksudnya dilempar, dipungut. Dilempar, dipungut, lalu dilempar lagi. Ketika dilempar di, lempar pertama, dipungut. Kemudian dimandikan, lalu kemudian dikasih wangi-wangian, dikembalikan. Malam berikutnya dilempar lagi parit, lalu kemudian dipungut lagi. Malam kedua dikasih pedang. Dia bilang, "Ya wahai Tuhan," atau "Wahai manat, kalau ada yang datang kepadamu orang yang membawamu ke parit ini pedang ya." Dikasih kalung apa? Pedang.
Ya namanya patung. Ya, akhirnya dilempar lagi yang ketiga. Setelah dilempar yang ketiga dikasih kotoran sama anak-anaknya si Mu'adz. Begitu dia lihat yang ketiga, kok 3 kali sudah dikasih pedang, tapi kok kayak gini ya. Akhirnya datang 2 mas ini. Wahai ayah, kami yang taruh manatmu ini 3 kali. Coba deh, dikasih kotoran, tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu kasih pedang, tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana menyembah sesuatu yang kita bikin sendiri, yang dikasih manfaat gak bisa diambil, menolak mudarat gak bisa dilakukan. Ya. Ini logika yang sangat mudah bagi orang-orang yang misalnya nyembah keris, yang mengagungkan keris-keris, mengagungkan pohon-pohon. Sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dijadikan sebagai sesembahan. Kemudian tidak cukup sekedar mengatakan Tuhanku adalah Allah. Harus ada ikrar bahwa penyembahan hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari penyembahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang membedakan antara orang yang bertauhid dengan yang musyrik. Karena orang musyrik pun mengetahui bahwa Tuhan mereka adalah Allah, sementara ibadah mereka ditujukan kepada selain Allah, seperti pohon, batu, para wali, orang-orang yang dianggap solih, kuburan, dan sebagainya. Sedikit lagi. Poin ketiga, penulis membawakan dalil bahwa Tuhan kita adalah Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya dan hanya Dia yang berhak untuk disembah, yaitu ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah ayat yang terletak di permulaan Mushaf Al-Quran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa segala pujian yang baik dan sempurna mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain Dia, mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. Keempat, sampai di situ saja. Insyaallah keempat besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.